terbit, menyingsing sang fajar. Ayo anak semua, lekaslah belajar. Satu, dua, kamu harus membaca. Tiga, empat, belajarlah dengan giat. Siapa ingin maju, mestilah berilmu. Sisingkan lengan baju, raihlah mimpimu. Lima, enam, semangat tak boleh padam. Tujuh, delapan, song-songlah masa depan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah, Matematika Sederhana, Unik, dan Indah. Kita masih membahas materi mengenai lingkaran, dan untuk saat ini temanya menentukan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Di video pembelajaran sebelumnya sudah disampaikan bahwa garis singgung persekutuan lingkaran itu ada dua jenis. Ada yang dinamakan garis singgung persekutuan luar lingkaran, ada juga yang dinamakan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Dan di video pembelajaran sebelumnya sudah dibahas tuntas mengenai garis singgung persekutuan luar. Kali ini kita lanjutkan ke garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Siswa sekalian, pertama saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggambar garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Tentu yang pertama ada dua buah lingkaran. Misalkan lingkarannya lingkaran A dan B. Lalu langkah berikutnya hubungkan kedua titik pusat ini sehingga terbentuklah ruas garis AB. Garis AB ini memotong lingkaran A pada titik G dan memotong lingkaran B pada titik F. Dengan demikian, AG ini merupakan jari-jari lingkaran A dan FB ini jari-jari lingkaran B. Langkah selanjutnya kita akan menentukan titik tengah ruas garis AB ini. Tentu anak-anak sudah bisa membayangkan kira-kira posisinya di mana, tapi pastinya belum tahu. Nah, oleh karena itu, caranya bagaimana? Caranya, dari titik A ini kita buatkan sebuah busur. Kita lebihkan titik potong busur dengan ruas garis AB ini lebih dari separuh. Demikian juga pada titik B, kita buatkan busur yang panjang jari-jarinya sama dengan busur yang pertama tadi. Sehingga akan terbentuklah perpotongan kedua busur tersebut. Mungkin seperti ini. Sehingga terbentuklah titik potong kedua busur ini. Misalkan titik C dan titik D. Lalu kita hubungkan titik C dan D ini dengan ruas garis CD. Sehingga ruas garis CD ini pasti tegak lurus dengan ruas garis AB. Dan pasti memotong garis AB. Misalkan pada titik E. Siswa sekalian, langkah selanjutnya, pada titik E, kita buatkan sebuah lingkaran yang jari-jarinya AE. Dan tentu saja sama dengan BE, karena AE sama dengan BE. Titik E ini adalah titik tengah-tengah garis AB. Hasilnya seperti ini. Busur ini kita hilangkan saja supaya tidak membingungkan. Langkah berikutnya kita gambarkan
buah lingkaran pada titik G di lingkaran A ini yang panjang jari-jarinya sama dengan lingkaran B. Caranya bagaimana? Gunakan jangka. Jadi jangka itu ditancapkan di titik B, lalu kaki jangka yang satunya ditempatkan tepat pada titik F. Setelah itu, tancapkan jangka ke titik G, lalu dibuatkan lingkaran. Sehingga lingkaran itu memotong ruas garis AB. Misalkan titik potongnya adalah titik I. Ruas garis CD ini kita hilangkan saja supaya tidak membingungkan. Dengan demikian, panjang IG akan sama dengan panjang EB. Langkah berikutnya, pada titik A, kita buatkan sebuah busur lingkaran yang panjang jari-jarinya IA. Hasilnya seperti ini. Lingkaran G ini kita hapus saja. Nah, busur ini akan memotong lingkaran E, misalkan di titik K dan titik J. Lalu langkah berikutnya, kita buatkan ruas garis KI dan KJ. Kita buatkan saja ruas garis KI saja dulu, sehingga ruas garis ini memotong lingkaran A. Misalkan titik potongnya titik N. Titik N inilah yang merupakan titik singgung lingkaran A. Lalu titik singgung lingkaran B di mana? Maka untuk menentukannya, kita hubungkan ruas garis KB seperti ini. Nah, sesungguhnya ruas garis KB inilah ruas garis yang sejajar dan sama panjang dengan garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran ini. Lalu di mana posisi titik singgungnya? Caranya, kita gunakan jangka. Kaki jangka yang pertama ditancapkan ke titik K, lalu kaki yang keduanya kita tempatkan ke titik B. Dan kita buatkan sebuah busur pada titik N ini yang memotong lingkaran B. Hasilnya seperti ini. Nah, ini busur lingkaran. Dan busur lingkaran itu memotong lingkaran B misalkan di titik V. Maka titik V inilah titik singgung lingkaran B. Sehingga kalau kita hubungkan ruas garis NV, hasilnya seperti ini. Dan NP inilah salah satu garis singgung persekutuan dalam lingkaran AB. Dia tegak lurus dengan jari-jari BV. Lalu kita juga bisa menggambarkan garis singgung persekutuan dalam lingkaran AB ini yang lain. Yang panjangnya sama dengan NV. Jadi ini kita hapus saja. Sekarang kita hubungkan ruas garis AJ. Sehingga garis AJ ini memotong lingkaran A pada titik O. Langkah berikutnya sama seperti yang tadi. Kita buatkan ruas garis JB. Nah, selanjutnya kita buatkan sebuah busur lingkaran yang panjang jari-jarinya sama dengan garis JB di titik O. Hasilnya mungkin seperti ini. Nah, ini busur lingkarannya. Busur lingkaran ini memotong lingkaran B di titik A1. Lalu buatkan ruas garis OA1. Dan garis OA1 inilah garis singgung persekutuan dalam lingkaran yang lain dari yang pertama tadi. Tapi sama panjang. Dia akan tegak lurus dengan jari-jari A1B. Itulah siswa sekalian, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menggambarkan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Baik siswa sekalian, selanjutnya kita akan melihat bagaimana hubungan antara garis singgung persekutuan dalam dengan jari-jari kedua lingkaran dan jarak kedua titik pusat lingkaran. Ini ada lingkaran A dan B. Garis singgung persekutuan dalam lingkaran tersebut adalah garis OA1. Lalu jarak kedua pusat lingkaran garis AB. Dan jari-jari lingkaran A, OA, jari-jari lingkaran B, A1B yang panjangnya sama dengan OJ dan sejajar. Demikian juga garis
OA1 ini sejajar dan sama panjang dengan garis JB. Maka siswa sekalian, kita tahu juga bahwa antara jari-jari dan garis singgung siku-siku atau tegak lurus. Karena garis ini sejajar, pastinya sudut yang terletak di titik J juga siku-siku. Dengan demikian, terbentuklah segitiga siku-siku AJB yang padanya pasti berlaku hubungan Pitagoras. Nah, kita tahu bahwa dalam hal ini jarak kedua titik pusat sama dengan D, lalu panjang garis singgung sama dengan S. Dan AJ ini merupakan panjang jari-jari lingkaran A. Kita tahu bahwa AO ini jari-jari lingkaran A. Dan jari-jari lingkaran B, OJ ini sama panjang dengan jari-jari lingkaran B, yang kita simbolkan dengan R. Dengan demikian, hubungan Pitagoras yang berlaku di dalam segitiga AJB ini adalah D pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah S pangkat 2. Di mana D-nya ini jarak antara kedua pusat lingkaran dan R-nya ini adalah jari-jari kedua lingkaran, sementara yang S ini adalah panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Inilah hubungan antara garis singgung persekutuan dalam, jari-jari, dan jarak kedua pusat lingkaran. Baik siswa sekalian, agar pemahaman kita tentang garis singgung persekutuan dalam lingkaran lebih mendalam lagi, maka ada baiknya kita menyelesaikan soal-soal yang berikut ini. Contoh yang pertama, diketahui jarak antara pusat lingkaran A dan lingkaran B adalah 15 cm. Lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut 5 cm dan 4 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Siswa sekalian, kalau permasalahan ini kita gambarkan, maka gambarnya bisa jadi seperti ini. Lingkaran A memiliki jari-jari lebih panjang. Ini adalah lingkaran A. Lalu lingkaran B berjari-jari 4 cm. Ini adalah 4 cm. Yang ini 5 cm. Lalu jarak dari A ke B 15 cm. Berarti ruas garis AB ini adalah 15 cm. Yang ditanyakan, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Misalkan garis singgung persekutuan dalam lingkaran ini adalah garis C dan D, di mana C dan D ini adalah titik singgung kedua lingkaran. Siswa sekalian, untuk menentukan panjang garis singgung CD ini, maka yang harus kita lakukan, kita buat garis yang sejajar dengan CD melalui titik B. Lalu kita buat juga garis yang sejajar dengan BD melalui titik C. Maka hasilnya seperti ini. Misalkan ini adalah titik E. Maka garis BE ini sejajar dan sama panjang dengan CD. Lalu garis CE ini sejajar dan sama panjang dengan BD. Pastinya sudut BEC ini siku-siku karena garisnya sejajar. Demikian juga sudut DBE pasti siku-siku. Dengan demikian terbentuklah segitiga siku-siku ABE. Sehingga di dalam segitiga siku-siku ini berlakulah hubungan Pitagoras. Jadi pada segitiga siku-siku ABE, AB pangkat 2 sama dengan AE pangkat 2 ditambah BE pangkat 2. Hipotenusanya adalah garis AB, karena segitiga ini siku-sikunya di titik E. Tinggal kita substitusikan nilainya. AB panjangnya 15 cm, 15 pangkat 2. Lalu panjang AE ini adalah 5 ditambah 4, yaitu 9 cm. Karena CE ini kan sama panjang dengan BD, 4 cm. Ditambah BE pangkat 2. BE ini yang kita cari nilainya. 15 pangkat 2
225. Lalu 5 ditambah 4 pangkat 2. Ini ada pangkat 2. 9 pangkat 2. 9 kali 9, 81. Ditambah BE pangkat 2. Maka BE pangkat 2 adalah 225 dikurangi 81. Yaitu 144. Maka panjang BE akar dari 144 sama dengan 12. Jadi panjang BE ini adalah 12 cm. Kita tahu bahwa BE ini sama panjang dengan CD yang merupakan garis singgung persekutuan dalam lingkaran AB. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa AB sama dengan BE sama dengan 12 cm, yang berarti panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 12 cm. Kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya. Diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama 20 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 10 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 40 cm, tentukanlah jarak pusat kedua lingkaran tersebut. Jadi ini yang ditanyakan jarak pusat kedua lingkaran, bukan garis singgung persekutuan dalamnya. Garis singgung persekutuan dalamnya sendiri sudah diketahui, yaitu 40 cm. Siswa sekalian, kalau kita gambarkan soal ini, mungkin hasilnya seperti ini. Jadi garis singgung persekutuan dalamnya saya buatkan yang seperti ini. Kita tahu bahwa garis singgung persekutuan dalam itu bisa kita gambarkan dua macam. Ada yang naik seperti ini, ada juga yang turun. Yang panjangnya sama. Lingkaran pertama berjari-jari 20 cm. Lalu lingkaran yang kedua separuhnya. Misalkan lingkaran ini adalah lingkaran PQ. Garis singgung persekutuannya adalah garis singgung RS. Yang panjangnya 40 cm. Yang jadi pertanyaan adalah berapa jarak PQ? Sama seperti soal yang pertama tadi, artinya kita gambarkan garis yang sejajar dengan RS dan melalui titik P. Lalu kita gambarkan juga garis yang sejajar dengan SQ dan melalui titik R. Mungkin hasilnya seperti ini. Titik potong antara kedua garis ini misalkan titik T. Nah, kita tahu bahwa RT sama panjang dan sejajar dengan SQ. Jadi ini juga 10 cm. Lalu QT ini sama panjang dan sejajar dengan RS. Kita tahu bahwa jari-jari dan garis singgung siku-siku. Dengan demikian, sudut RTQ ini juga siku-siku. Sehingga terbentuklah segitiga siku-siku PTQ. Nah, pada segitiga PTQ ini berlaku hubungan Pitagoras. PQ pangkat 2 sama dengan PT pangkat 2 ditambah QT pangkat 2. PQ ini adalah hipotenusanya karena sudut siku-sikunya di T. Tinggal kita substitusikan nilainya. PQ ini yang dicari nilainya sama dengan PT 20 ditambah 10 pangkat 2 ditambah QT 40. 20 ditambah 10 jadi 30 pangkat 2. 30 pangkat 2 ditambah 40 pangkat 2. 30 pangkat 2, 30 kali 30. 900. Lalu 40 pangkat 2, 40 kali 40. 1600. Kalau dijumlahkan, hasilnya 2500. PQ pangkat 2, 2500.
Maka PQ adalah akar dari 2500, yaitu 50 cm. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 50 cm. Karena PQ ini adalah jarak kedua pusatnya. Baik siswa sekalian, saya kira dua contoh ini sudah cukup merepresentasikan permasalahan yang terkait dengan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat Anda pahami dengan mudah. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.